Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di perkuliahan Sistem Informasi dan Manajemen Perikanan Tangkap. Kali ini kita akan membahas manajemen informasi dan organisasi. Bersama saya, Muammar Qaddafi. Kita simak materi selengkapnya. Pertama-tama kita akan membahas definisi. Definisi pertama adalah manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat ini disampaikan oleh Stoner. Definisi berikutnya adalah informasi. Informasi adalah hasil dari pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih bermanfaat bagi penerimanya yang menggambarkan kejadian-kejadian yang nyata untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Definisi ini disampaikan oleh Jogianto. Definisi selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang, tanggung jawab, serta pembagian kerja dalam menjalankan fungsi tertentu. Definisi ini disampaikan oleh Max Weber. Dari definisi-definisi tersebut, lalu kemudian kita dapat membuat suatu konsep utama atau konsep besar bahwa organisasi, manajemen, dan jenis informasi merupakan sebuah kesatuan dalam sistem informasi manajemen perusahaan atau organisasi. Terlebih lagi dalam perancangan sistem informasi. Sistem informasi manajemen menjadi kebutuhan dalam kondisi dewasa ini, di mana manajer dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan ketelitian dan efektivitas serta efisiensi bagi organisasi. Hal ini kemudian berdampak pada aspek keuangan organisasi. Kemudian mulai banyak menggunakan komputer atau sistem dalam membuat keputusan-keputusan ketimbang struktur hierarki wewenang yang statis. Nah, di sini tools komputer kemudian membantu organisasi dalam membuat keputusan-keputusan penting. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan informasi untuk para manajer dapat terpenuhi oleh sebuah sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi ini kemudian memuat data-data yang sangat penting yang digunakan oleh setiap manajer dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Lalu sistem informasi manajemen memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan dalam siklus manajemen. Nah, siklus manajemen antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dalam menjalankan fungsi bisnis. Kegiatan manajemen ditopang oleh siklus manajemen. Nah, siklus manajemen atau kegiatan manajemen mempengaruhi pengolahan informasi karena yang dibutuhkan berbeda untuk setiap tingkatan manajemen, baik pada pimpinan atau top manajemen, pada middle manajemen atau level manager, maupun pada low management ataupun pada level anggota. Nah, siklus manajemen terbagi menjadi 4 kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses perumusan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Sedangkan pengorganisasian adalah proses pendefinisian strategi dan taktik
pada proses sebelumnya, yaitu pada proses perencanaan ke dalam struktur organisasi yang tepat. Nah, pada proses pengorganisasian ini kemudian dibuat perangkat-perangkat yang mendukung perencanaan. Nah, struktur organisasi tentu saja dibuat untuk mendukung ketercapaian aspek perencanaan. Nah, di sini kemudian dibuat sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan semua pihak dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Lalu siklus ketiga adalah pengarahan. Nah, pengarahan ini merupakan proses implementasi yang dijalankan semua pihak dalam suatu organisasi serta proses memotivasi pihak-pihak tersebut agar dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Lalu yang terakhir dalam siklus manajemen adalah pengawasan. Nah, pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan rangkaian kegiatan sebelumnya dapat berjalan sesuai dengan target-target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Pada sebuah organisasi maupun perusahaan memiliki hierarki dalam aspek manajemen. Nah, hierarki merupakan tingkatan-tingkatan atau level dari manajemen yang menjalankan sebuah perusahaan. Nah, pada top manajemen atau level paling atas merupakan CEO atau presiden atau wakil presiden. Nah, tugasnya adalah untuk menetapkan tujuan, membuat kebijakan, membuat strategi, dan mengambil keputusan-keputusan yang berpengaruh pada jangka panjang. Lalu level kedua, yaitu level di bawahnya adalah middle management, seperti manajer departemen, kemudian kepala pengawas. Nah, tugasnya adalah melakukan pengawasan dan melakukan implementasi daripada strategi-strategi yang ditetapkan oleh top manajemen. Lalu di level berikutnya di bawahnya adalah finish line berupa leader, foreman, lalu supervisor. Nah, tugasnya adalah terlibat dengan employee dalam aspek jangka pendek dari sebuah strategi yang ditetapkan oleh top manajemen. Lalu pada tingkatan paling bawah adalah non-managerial employees, yaitu staff ataupun pekerja. Tugasnya adalah hanya menyelesaikan kegiatan dalam jangka pendek. Pada sebuah perusahaan biasanya terdiri dari berbagai bidang, antara lain research and development, production, marketing, accounting dan finance, human resource, dan information systems. Nah, bidang-bidang ini yang dibawahi oleh seorang CEO atau Chief Executive Officer. Pada level top management, seringkali keputusan-keputusannya tidak terstruktur. Nah, tugas dan tanggung jawab pada top management adalah pada aspek perencanaan yang bersifat strategis. Lalu pada level middle management, keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang semi struktur.
tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat perencanaan atau tactical planning. Jadi aspek taktis agar strategi yang ditetapkan oleh top manajemen dapat dilaksanakan. Lalu pada level lower manajemen, keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang terstruktur, di mana tanggung jawabnya adalah pada aspek perencanaan operasional. Nah, pada bagian akhir atau pada bagian paling bawah daripada semua itu adalah non-management employees yang kemudian menjalankan keputusan-keputusan yang pada level di atasnya. Aspek utama dalam struktur organisasi terdiri dari pembagian kerja, rantai perintah atau saluran komunikasi, jenis pekerjaan yang dijalankan, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, dan tingkatan manajemen. Kita ambil contoh misalnya struktur organisasi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, di mana pada tataran top manajemen berupa dekan dan wakil dekan. Lalu pada tataran middle yaitu ketua jurusan, tataran di bawahnya adalah ketua program studi, dan paling bawah adalah dosen serta staf kependidikan. Nah, piramida sistem informasi dalam sebuah organisasi dapat dilihat pada gambar berikut, di mana pada bagian paling atas adalah manajemen puncak, yaitu pemegang kepentingan. Kemudian di bawahnya adalah manajemen menengah, dan berikutnya adalah manajemen operasional, dan yang paling bawah adalah personil organisasi. Jika dalam sebuah organisasi bisnis, maka personel operasional bersentuhan langsung dengan pemasok dan pelanggan. Nah, pada siklus informasi pada tingkatan manajemen menengah hingga personel operasional berlangsung siklus informasi baik dalam aspek instruksi anggaran, lalu informasi kinerja maupun informasi operasi harian. Berikut adalah contoh informasi berdasarkan piramida sistem informasi, di mana pada tingkat manajer terbagi menjadi 4 level, yaitu manajer tingkat atas, tingkat menengah, tingkat bawah, dan level transaksi, di mana pada masing-masing tingkatan memiliki akses terhadap data yang berbeda. Nah, pada tingkatan atas dan menengah dapat mengakses database atau pangkalan data, sedangkan pada tingkat bawah hanya dapat mengakses arsip atau file. Lalu pada tingkatan transaksi hanya dapat melakukan arsip atau record terhadap data. Nah, di sini contoh hasil informasi atau laporan. Pada tabel ini antara pasar dan universitas nampaknya datanya tertukar. Nah, kita ambil contoh universitas. Nah, pada level manajemen tingkat atas memiliki jadwal universitas dan dapat mengakses uang masukan bersih keseluruhan daripada organisasi atau universitas.
Nah, pada level menengah atau level fakultas, dekan misalnya dalam hal ini, kalau manajer tingkat atas tadi adalah mungkin rektor ya, manajer tingkat menengah adalah dekan. Dekan memiliki jadwal pada keseluruhan jadwal di lingkup fakultas dan dapat mengetahui total uang masuk pada satu fakultas tersebut. Lalu pada tingkatan bawah adalah dapat mengakses atau dapat mengetahui daftar kelas dan jumlah uang masuk per mata kuliah. Kemudian pada tingkat transaksi, yaitu informasi kartu rencana studi atau KRS. Nah, untuk contoh lain dapat dibaca melalui tabel tersebut. Demikian kuliah Sistem Informasi dan Manajemen Perikanan Tangkap pada pertemuan ketiga. Jika ada pertanyaan, silahkan menulis pada kolom komentar video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.